Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Baik, kalau pertanyaan dari brosur sudah hadir, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda. Bagaimana dengan lantai yang mungkin kena najis? Karena saya punya anak kecil yang kadang teman-temannya main ke rumah, yang mungkin mereka dalam bersuci kurang bersih. Dan juga kadang ada saudara yang datang yang saya pernah tahu kalau di rumahnya itu, kalau anaknya kencing tidak dicebok. Yang seperti itu bagaimana Ustaz? Atau saya masa bodoh saja dengan yang seperti itu? Karena kalau saya suka was-was dengan kondisi rumah saya yang seperti itu, tapi suami dan anak saya tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau saya mau membersihkan rumah, saya bingung harus mulainya bagaimana. Ini mohon tausiahnya. Kenapa harus bingung? Kok mempersulit diri sendiri? Ya. Kalau panjenengan pirsa betul anak kecil ngencing di lantai itu, ya lantainya dibersihkan, ya dibersihkan, dipel, dipersiki air, dikesut, sudah selesai. Kalau tidak pirsa, tidak melihat dan tidak tahu, ya sudah. Al yakin la yuzalu bisyak. Satu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan satu keraguan. Nah tadi ketika panjenengan belum pirsa, belum melihat di situ ada kencing anak kecil tadi, berarti jenengan masih yakin lantai itu suci. Maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Hanya berdasar was-was tidak bisa. Yang namanya keyakinan, al-yakinu yuzalu bil yakin. Keyakinan itu hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Tadi ketika jenengan belum melihat anak kecil itu kencing, di situ belum terlihat ada kencing, maka keyakinan jenengan di situ suci, tidak najis. Nah begitu jenengan melihat ngerti-ngerti ngompol, jenengan pirsa, atau tidak melihat ngompolnya tapi pirsa ning kono kuning-kuning gitu, dan itu dipastikan kencing dari anak kecil tadi, maka dengan jenengan pirsa itu satu keyakinan yang baru. Keyakinan yang awalnya suci, kemudian ada najis dan jenengan yakin serta melihat itu najis, maka keyakinan baru ini menggugurkan keyakinan suci yang awal tadi. Nah kalau melihat seperti itu tinggal dibersihkan, disucikan, bisa dipel, persiki air, dikesut dan lain sebagainya. Kalau tidak melihat persis dan tidak tahu, di situ tidak ada asarnya, tidak ada tanda-tandanya, tidak ada bekas dan lain sebagainya, ya sudah, tidak usah was-was. Ini namanya penyakit mamang. Orang kalau mamang itu uripe kesel, ya kan? Kesel. Setan itu punya 1001 cara untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Kalau dibujuk rayu dengan kemaksiatan vulgar, ternyata ada hamba Allah yang tidak mau mengikuti bujuk rayu setan. Dibujuk dengan zina, dibujuk dengan korupsi, dibujuk dengan komer, banyak hamba Allah yang tidak mau karena terlalu vulgar bujuk rayunya. Maka bujuk rayu dengan sesuatu yang seolah-olah baik pun juga dilakukan oleh setan. Kaya-kaya nih, hati-hati loh, itu najis. Nanti kalau najis kamu sholat di situ tidak sah loh sholatmu. Sedang sholat itu kan menghadap Allah, sedangkan sholat menghadap Allah itu tidak sah kalau pakaian atau tempatnya najis. Maka dipel, nanti ngepel. Habis ngepel sudah selesai. Hati-hati loh, kamu mau sholat tanganmu habis buat ngepel kencing tadi loh.
habis buat megang pel yang terkena kencing tadi loh. Padahal sudah dibersihkan tangannya. Hati-hati kamu bersihkan dengan sabun. Sebelum tanganmu menyentuh sabun tadi, tanganmu itu najis karena nyentuh pel yang bekas ngepel kencing tadi. Berarti kamu nyentuh sabun, sabunnya jadi najis. Kamu gini-gini kan malah mbok ratake najisnya. Meskipun habis itu disuci lagi pakai air, masih setan tetap disiki. Loh, kamu nyuci tadi kan mercik airnya. Kamu suci, airnya jatuh ke lantai kan mercik, kena kakimu, kena celanamu. Ayo harus mandi dulu. Mandi. Wah, sudah mandi bersih toh, mau keluar kamar mandi. Hati-hati, kamar mandi itu tempat kencing, juga tempat buang air besar. Kamu keluar tadi, kakimu nyentuh air yang ada di kamar mandi itu. Masih tanda ada bekasnya. Lama-lama kehabisan waktu sholat sudah selesai. Gara-gara penyakit mamang, penyakit was-was. Maka ini melelahkan, betul-betul melelahkan penyakit was-was itu. Najis orang. Sudah mandi keramas, wah, mandi junub, wah, sudah semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah terguyur, bersih. Begitu keluar kok tiba-tiba, lah tadi gimana mandi saya karena terkena percikan air dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wah, ini najis, mandi lagi. Lama-lama hilang waktu untuk sholat. Rekoso hati. Penyakit waswas itu rekoso hati, rekoso fisik. Kenapa? Hatinya kok rekoso? Ya rekoso karena aktivitasnya hanya untuk bersuci terus. Engkau najis, ganti kelambi. Engkau najis, ganti kelambi. Mau sholat saja sudah yakin tubuhnya suci. Bagi sholatnya, wah bajuku ini najis, akhirnya ganti kelambi. Ganti kelambi, ganti semuanya. Ketika tengah-tengah sholat, itu pun masih mamang. Allahu Akbar, takbiratul ihram radadi-dadi. Allahu Akbar. Baleni lagi. Allah, gendeng hati nganti mak tek, gitulah baru jadi. Itu namanya penyakit mamang. Hatinya capek, fisiknya capek. Maka kalau ibu atau bapak tadi tidak melihat di situ ada najis, di situ ada kencing anak kecil, maka itu keyakinannya berarti suci. Sedangkan keyakinan al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan hanya sebatas was-was. Satu keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan lain. Kalau awalnya tidak melihat berarti yakin suci, kemudian berikutnya melihat berarti yakin najis. Berarti keyakinan suci terhapus dengan keyakinan adanya najis. Kalau hanya samar-samar was-was sudah berarti masih suci. Ya, sekali lagi.